Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kami. Pada kesempatan pagi hari kali ini, pada video kali ini saya akan memperlihatkan kondisi tanaman setelah dilakukan pemupukan yang pertama. Pemupukan pertama itu sendiri kita lakukan dengan penggunaan pupuk starter berupa NPK starter, dan ditambah dengan penggunaan pupuk organik cair. Alhamdulillah untuk hasil dari tanamannya seperti saat ini kan kondisinya hijau-hijau bagus-bagus, dan alhamdulillah saat ini untuk cabai keriting yang kita budidayakan itu tanamannya sudah mulai keluar cabang dua ya kan semacam itu. Dan yang jelas di ketiak tanamannya itu sendiri di percabangan semacam ini sudah mulai keluar bunga. Menurut kami ya tidak masalah, yang penting kawan-kawan dalam membudidayakan selalu perawatannya diperhatikan. Dan pada kesempatan kali ini, selain kondisi tanaman kita yang alhamdulillah kondisinya bagus, baik pertumbuhannya dan perkembangannya, kita akan menyampaikan kendala yang kita hadapi saat musim seperti ini. Di bulan Januari ini, musim yang kita hadapi saat ini adalah musim penghujan. Cuacanya kondisinya hujan, yang dimana kondisi hujan itu mengakibatkan serangan gulma itu cukup banyak. Nah, serangan gulma itu sendiri itu kalau di tempat budidaya kami ya, itu salah satu pencegahannya yaitu dengan menggunakan mulsa semacam ini. Ya, mulsa ini tujuannya untuk mengurangi pertumbuhan gulma ya di antara sela-sela dari lubang tanam budidaya cabai itu sendiri. Dan di sisi lain, mulsa ini memiliki warna perak yang dapat mencegah dari serangan hama. Akan tetapi perawatan pencegahan serangan gulma itu juga perlu, karena gulma tidak hanya tumbuh di antara tanaman dengan tanaman, tapi di sela-sela lubang tanam semacam ini itu juga tumbuh kan kawan ya, juga tumbuh, sehingga nantinya efek yang ditimbulkan dari gulma itu sendiri ya, itu nantinya akan mempersulit ya atau menghambat proses pertumbuhan maupun perkembangbiakan dari si tanaman yang kita budidayakan. Oleh sebab itu perawatannya gulma-gulma semacam ini alangkah baiknya dibersihkan, dicabut secara perlahan dan berhati-hati ya kan kawan. Karena kalau di area perakaran dekat tanaman semacam ini, nanti kalau menyabutnya terlalu berlebih ya, ikut serta dari tanamannya, nah ikut serta akar tanaman yang kita budidayakan, nantinya tanaman yang kita budidayakan mati. Nah, alangkah baiknya kan kawan dalam proses pembersihan gulmanya itu dilakukan secara hati-hati ya untuk tiap lubang tanamnya. Dan ini ketika kondisi hujan semacam ini, kondisi yang paling subur sekali, gulma-gulma tersebut bisa tumbuh dan berkembang. Nah, salah satu gulma yang paling menghambat kami adalah gulma ini kan kalau orang Jawa bilang adalah krokot. Krokot ini gulmanya sangat menghambat karena mereka berkembang biak dengan cara melakukan namanya perkembangbiakan dengan menggunakan batang saja sudah bisa tumbuh ya kan kawan, karena di ruas-ruasnya ini nanti akan keluar akar kan dan tumbuh di antara lubang-lubang tanam semacam ini. Oke kan kawan, kita lanjut ya. Tadi ada sedikit kendala, kita potong. Nah, kita lanjut pembahasannya mengenai gulma krokot ini. Nah, jadi kan kawan, saya ulangi, gulma ini berkembang biak ya melalui ruas-ruas yang tumbuh semacam ini kan. Nah, ruas ini kalau kita potong ya, pertumbuhannya dengan cara membelah
ya kita potong gitu ya, kita tinggalkan luasnya, nanti mereka akan bermunculan akar dan tumbuh nanti daunnya semacam ini. Nah, pertumbuhan itulah yang tidak diinginkan oleh para petani ketika berada di area sekitar lubang tanam, karena pastinya gulma ini akan menghabiskan unsur hara yang kita berikan kepada tanaman yang kita budidayakan, kawan-kawan. Semacam itu, sehingga perlunya perawatan pembersihan gulma itu harus dilakukan ketika berada pada area lubang tanam dari budidaya tanaman cabai yang kita budidayakan saat ini, semacam itu. Nah, efek dari adanya gulma semacam ini kalau tidak dicabut apa ya, jelas efeknya satu, menyerap unsur hara, otomatis nanti ada perserapan unsur hara ya. Kalau jika ada persaingan, menjadikan tanaman yang kita budidayakan pastinya mendapatkan unsur hara yang tidak maksimal, otomatis pertumbuhannya juga tidak maksimal. Lalu yang kedua yaitu ini juga berpotensi ya, gulma itu berpotensi untuk menyebarkan penyakit, karena daun dari gulma ini bisa menjadikan inang dari serangan penyakit ya kan kawan, yang dimana yang dapat merugikan dari tanaman yang kita budidayakan itu sendiri. Jadi contohnya semacam ini kan, ini ada bercak-bercak ya, kita ambil. Nah, di sini ada bercak merah kayak gini. Nah, bercak merah ini kemungkinan ya bisa serangan penyakit ataupun serangan hama ya, saya kurang tahu. Tapi kalau bercak merah itu, bercak-bercak yang berada daun semacam ini serangan penyakit ya, jika daun dari tanaman cabai kita tidak kuat, nah itu nantinya penyakitnya tidak hanya menyerang dari gulmanya itu sendiri, tapi penyakitnya akan menyebar ke tanaman yang kita budidayakan, sehingga ketika tanaman kita budidayakan terserang penyakit, maka nantinya pertumbuhannya tidak bisa maksimal pula, karena mereka akan terhambat dari fotosintesisnya itu sendiri atau proses pembuatan makanan bagi tanaman itu sendiri. Dan yang jelas gulma tersebut harus kita bersihkan ya, agar tanaman yang kita budidayakan bisa tumbuh dan berkembang secara maksimal. Dan pembersihannya, parameternya yang jelas, ketika gulma itu sudah mulai menghambat atau pertumbuhannya mulai menyerang tanaman cabai, maka segera dibersihkan dari area sekitar budidaya tanaman cabai itu sendiri. Dan oke kawan-kawan, itu dulu informasi yang bisa saya sampaikan mengenai tanaman cabai keriting kita saat ini. Jika ada kekurangan maupun kesalahan dalam pembuatan video kali ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.